Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Kristi berjumpa lagi dengan Anda dalam program Dialog Spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya kita akan membahas topik yang menarik pada episode kali ini. Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggulirkan program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tentunya kini membuat mahasiswa pada zaman sekarang tentu terbantu dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Program ini tentunya sangat berfungsi. Tentunya Unila juga merespon cepat adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya implementasi program ini di Universitas Lampung? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Direktur Bidang Akademik Universitas Lampung, Profesor Dr. Heriandi SHMS. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik. Baik ya? Yang jelas sehat dan Jelas sehat. Oke, Prof, semoga dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Oke, Prof, kita membicarakan tentang program ini. Oke, ya. Sebenarnya pandangan Prof kayak gimana, Prof, tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Jadi terima kasih Christine ya. Para pemirsa, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Bapak Menteri Mas Nadiem ya pada 1 tahun yang lalu itu dimasukkan untuk menjawab tantangan bahwa ke depan mahasiswa ini sudah harus mampu dan pengelolaan pelayanan pendidikan kita harus menghasilkan yang bisa langsung diserap oleh tenaga pasar kerja. Nah, oleh sebab itu mahasiswa itu kata Pak Menteri tidak lagi dilajarin pada kolam renang yang kecil. Karena tantangannya semakin besar kan. Ada tantangan globalisasi, tantangan revolusi industri 4.0 ya. Tantangan pandemi ditambah lagi, tantangan modus demografi banyak betul itu. Jadi mahasiswa itu harus dilepaskan di laut lepas, di laut luas yang ada hiunya, yang ada badainya. Nah, salah satunya untuk mengatasi bagaimana kesiapan lulusan untuk masuk kepada dunia kerja, maka program yang harus dilepaskan itu adalah mahasiswa itu tidak hanya belajar di dalam program studi dalam kelas saja, tapi harus dilepaskan pada tempat yang di luar program studi gitu. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu ya, hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar program studi. Itu salah satu Merdeka Belajar dengan Kampus Merdeka. Tapi sebenarnya ada 4 itu. Yaitu mempermudah proses akreditasi, mempermudah proses pembukaan prodi baru, kemudian satu lagi mempermudah untuk usulan status perguruan tinggi, mungkin dari Satker ke BLU, dari BLU ke PTNBH dan sebagainya. Jadi ada 4 itu. Tapi yang paling ramai dibicarakan, dibahas itu yaitu hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi. Oke, Prof, ini menarik. Menurut Prof nih, sebenarnya seperti apa sih balance antara akademik dan juga kemampuan soft skill mahasiswa saat ini? Iya, memang sebetulnya program seperti ini sudah lama ya, bukan yang baru-baru ini. Cuman karena dibentuk dengan didesain baru ya kelihatannya seperti baru. Karena apa? Karena waktu dulu juga itu ada program link and match namanya antara apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan serapan dunia industri dan dunia usaha. Nah, kalau kita bicara tentang sejauh apa link and match itu tadi yang termasuk dalam proses mempersiapkan itu melalui program MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu terkenal dengan MBKM namanya ya. Ya, singkatannya ya. Jadi memang ya itulah maksudnya. Makanya kita mendidik mahasiswa tidak dalam konteks yang semata-mata teoritis, tetapi juga lebih aplikatif, lebih empiris ya. Makanya mereka harus masuk ke dunia usaha, dunia industri atau pada porsi-porsi pemerintahan yang disebut dengan magang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, program MBKM itu sebenarnya arahnya ke sana. Gitu, ya. Jadi mahasiswa harus bisa dilepas. Iya, bisa dilepas ya, bisa bertarung ya, bisa bersaing gitu loh. Lalu saat ini mahasiswa tanggapannya seperti apa, Prof, dengan adanya program ini, Prof? Sepanjang sepengetahuan saya, semuanya menerima kok.
memang ya itu jawaban kebutuhan masalahnya kan. Karena apa? Karena kita tidak mungkinlah menghasilkan lulusan yang siap bekerja kalau mereka sendiri tidak dikenalkan dengan dunia luar. Jadi misalnya bagaimana perguruan tinggi memberi pelajaran, mentransfer ilmu dan know-how dan teknologi kepada mahasiswa. Makanya mahasiswa boleh ngambil kuliah di program studi di perguruan tinggi lain atau di dalam perguruan tinggi itu. Atau kemudian bagaimana dia mau tahu dunia industri, misalnya teknik mesin ya. Kalau dia nggak pernah bisa diberikan kesempatan untuk belajar magang di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Termasuk teman-teman di FKIP, mahasiswa di FKIP. Kan kita tahu, kita ini banyak kekurangan guru di daerah-daerah. Sementara kan mereka kan bisa sambil belajar, mengajar. Di satu sisi membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan akan guru. Tapi di sisi lain, mahasiswa bisa diambil sebagai perwakilan atau perwujudan dari bobot SKS yang mewakili mata kuliah. Jadi di situ letak bahanunya. Dan lagi perusahaan-perusahaan lain kegiatan-kegiatan lain seperti riset. Dosen kan banyak sekali risetnya. Tapi nggak pernah ngelibatin mahasiswa. Padahal daripada belajar metodologi di dalam kelas, kenapa nggak langsung aja kan praktek ya daripada saat dosen itu berada di lapangan riset dan sebagainya. Ini contoh bahwa kita mau mencoba mengelingkan antara kebutuhan pasar kerja, kebutuhan dunia usaha, dunia industri dengan apa yang kita siapkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Saya pikir ini filosofi yang paling mendasar dari apa yang disebut dengan MBKM itu. Baik. Perbincangan kita semakin seru, Prof. Tapi kita harus jeda dulu ya, Prof. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog Spesial akan segera kembali.